Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, insya Allah kita siang ini ya akan melanjutkan pembahasan Tarbiyatul Aulad kita. Insya Allah hari ini akan dibacakan, akan melanjutkan ya bahasan kita pekan lalu. Untuk pekan ini ada Mbak Ega ya sebagai presenter akan mempresentasikan bagian pembahasan mengenai perasaan terhadap anak. Sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda, amin. Dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah akan langsung dimulai oleh Mbak Ega. Apakah Mbak Ega sudah siap? Insya Allah saya bantu share screen ya. Ya, insya Allah. Suara aku jelas nggak, Tif? Insya Allah jelas. Bentar,
Aku share screen. Oke. Sebentar ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di siang hari ini di Halaqah Tarbiyatul Aulad ya. Marilah kita doakan keberkahan dan semoga Allah meridhai dan merahmati beliau Dr. Abdullah Nasi Ulwan rahimahullah. Marilah kita juga berdoa Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini saya akan menyampaikan hasil baca dari bab setelah pernikahan ya. Setelah minggu lalu Teh Dini menyampaikan terkait bagaimana pernikahan ideal itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke perasaan psikologis terhadap anak. Nah, perasaan psikologis terhadap anak ini dibahas ya. Oh, nggak apa-apa, Tif, lanjut aja. Dibahas pertama-tama oleh Dr. Abdul Nasi Ulwan setelah pembahasan pernikahan ya. Bahkan tapi ini tuh dibahasnya sebelum kelahiran anak gitu. Kenapa gitu? Kita membahas perasaan psikologis dulu. Kalau dari bukunya, beliau ini pengen menunjukkan ya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu tuh dikaruniakan kepada kita sebagai orang tua gitu. Nah, nanti harapannya kita itu bisa mengambil hikmah yang pertama untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang menguasai sebagian jiwa yang sakit ya karena terus karena ada pandangan negatif terhadap anak-anak perempuan kan, terutama dulu di zaman Islam belum datang. Kemudian Dr. Abdul Nasir Ulwan juga pengen mengantisipasi, bukan mengantisipasi ya, pengen memperlihatkan keutamaan pahala dan balasan bagi orang yang sabar karena kehilangan anak serta tabah karena berpisah dengannya. Dan juga yang ketiga supaya kita tahu ya apabila ada kepentingan anak itu yang bertentangan dengan kepentingan Islam itu seperti apa. Nah, ini tuh sebenarnya ada banyak poin, kalau nggak salah ada 6 poin perasaan psikologis terhadap anak ini. Cuman yang akan saya presentasikan hari ini itu ada 3. Teteh, sebenarnya saya pengen nanya dulu ya. Oh enggak, masih di... Udah selesai belum ya tadi? Oh ya. Oh ya benar. Next. Nah, kenapa sih kita itu dikasih ya sama Allah itu perasaan terhadap anak ini? Kalau diingat-ingat nih, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh di sini ya, hari ini udah merasakan nikmat ya bahwa oh ini aku tuh sayang sama anakku tuh kayak ngerasain ya aku tuh ternyata sayang banget ya sama anakku gitu. Minggu terakhir apakah pernah merasakan itu gitu ataukah kita lagi capek-capeknya gitu jadi marah terus ke anak-anak gitu. Mungkin antara dua itu ya kita tuh kesehariannya gitu kan. Nah padahal eh, Allah sendiri tuh mengenalkan dirinya ya mengenalkan zatnya sebagai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Begitu pula terhadap hamba-hambanya gitu. Allah aja mencitrakan diri sebagai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu Allah juga punya kasih sayang yang banyak banget ke kita ya. Dan kasih sayang yang banyak banget ke kita itu termasuk salah satunya adalah perasaan kita ke anak ini nih. Nah, kita tuh sebenarnya cinta ke anak tuh karena apa sih? Apakah karena emang kita tuh baik banget gitu? Apakah sifat kita eh, udah bawaan lahir tuh penyayang? Tentu tidak ya. Sebenarnya perasaan kasih sayang kita ke anak ini tuh adalah karunia dan nikmat dari Allah. Kalau teman-teman di sini ada yang pernah ikut kelasnya Nahla ya, aku lupa sumbernya jadi aku sebut kelasnya aja ya. Di sana tuh di bukletnya The Mother of Quran ya, nanti mohon ditilik lagi karena nggak disebutkan di bukunya Dr. Abdul Nasir Wan ya. Jadi Allah itu ada salah satu hadis atau apa ya nanti mohon ditambahkan ya teman-teman.
Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan kasih sayangnya itu yang diturunkan ke dunia, termasuk ke kita nih, perasaan dari orang tua ke anak ini. Allah itu punya 100% kasih sayang. 1%-nya itu yang kita rasakan di dunia ini. Jadi kalau misalnya 1%-nya itu dibagi ke seluruh kasih sayang yang ada di dunia ini ya, kasih sayang hewan dari ibu ke anaknya, kasih sayang orang tua ke anaknya, kasih sayang guru ke muridnya. 1% itu dibagi ke seluruh dunia gitu. Kayak Masya Allah ya, 1% aja tuh udah bisa menjaga kestabilan, kedamaian, dan ketenangan di antara kita semua ya. Kayak kita hidup saling gotong royong, guyup rukun, itu tuh karena 1% kasih sayang Allah gitu. Termasuk kasih sayang kita ke anak-anak, itu tuh bukan karena kita bisa ya. Kalaupun Allah nggak izinkan kita untuk menyayangi anak-anak kita, tentu saja kita akan sangat kesusahan gitu untuk menyayangi anak kita. Tentu kita kayak akan sangat kesusahan untuk nggak marah-marah ke anak kita. Sebenarnya ini not to myself banget ya. Membaca bab membaca ulang bab ini tuh kayak eh, menjadi refleksi tersendiri buat saya ya, kayak udah sejauh mana sih kita tuh menjadi representasi kasih sayang Allah yang 1% ini kepada anak-anak kita gitu. Nah, Dr. Abdullah Nasi Ulwan mengatakan bahwa Allah itu telah memberikan fitrah ya, memberikan fitrah kepada orang tua bahwa kita itu akan ditumbuhkan cinta terhadap anak, dan akan tumbuh pula perasaan psikologis lainnya berupa perasaan kebapaan dan keibuan untuk memelihara, mengasihi, menyayangi, dan memperhatikan anak. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kayak ibarat kalau kita tuh lihat ya kucing. Nah ini Atifah mau copy paste. Makasih ya Atifah. Ibarat kucing dong. Kalau kucing itu kita lihat kayak dia tuh sayang ya ke anaknya. Burung juga kayak nggak disuruh gitu, nggak disuruh sama yang punya. Misalnya ada burung. Tadi aku sempat live ya atau enggak, aman Tif? Oke, aku lanjutin ya. Jadi oh ya, tapi sekarang masih jelas ya suaranya ya? Terdengar teteh-teteh? Aman? Jelas, oke. Aku lanjutin ya, izin lanjutin. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa eh, perasaan cinta kita kepada anak, perasaan kita kayak auto mengayomi, kalau anak lagi sakit kita auto bisa begadang, yang tadinya mungkin nggak bisa begadang, terus ibu-ibu nih yang tadinya lahiran, yang padahal mungkin awalnya takut sama jarum suntik gitu, kayak bisa aja kita melewati hal itu karena Allah mampukan gitu, karena Allah tuh ngasih ya ke kita set untuk kita bisa menjadi orang tua gitu tanpa kita minta. Kalau Allah sudah titipkan ya yang namanya anak gitu kepada kita, tentunya Allah juga akan ngasih perasaan kasih sayang ini dan perasaan-perasaan lain ya kayak simpati, empati dan sebagainya ya untuk bisa memperhatikan dan mendidik anak kita. Nah, kenapa sih gitu? Kenapa hal ini harus di-highlight? Karena kalau misalnya ini nggak dikasih sama Allah ya, dan kita nggak menyadarinya, kan kita butuh bersyukur ya untuk ditambahkan terus-terusan dan untuk dijaga nikmatnya. Kalau misalnya kita nggak menyadari ini tuh kita dapat gitu ya, tentu saja sebenarnya akan banyak perasaan-perasaan lain yang berlawanan yang akan menjadi destruktif ketika kita mengasuh anak kita. Dan kalau misalnya kita nggak sayang sama anak kita nih, spesies manusia tentunya akan lenyap ya, karena nggak ada yang bisa mengasuh tanpa kasih sayang tuh nggak ada gitu. Ya kita akan bodo amat ke anak yang kelaparan kalau misalnya kita nggak sayang sama mereka. Kita akan bodo amat anak nggak belajar gitu. Kalau misalnya kita nggak pengen merawat mereka untuk menjadi orang yang berilmu gitu ya. Gitu. Nah, tentunya spesies manusia lama-lama akan lenyap ya kalau misalnya nggak ada perasaan kasih sayang ini. Dan kita juga nggak akan sabar untuk memelihara anak-anak kita, dan kita juga tentunya nggak akan mau mengasuh dan mendidik dan tidak mau memperhatikan persoalan dan kepentingan anak-anak kita kalau misalnya kita nggak dikaruniai perasaan psikologis kasih sayang ini dari Allah ke kita. Buktinya apa sih sebenarnya Allah ngasih perasaan kasih sayang ini ke kita tuh? Mangga, Tifah boleh lanjut? Lihat foto yang tadi. Nah, di dalam Al-Quran ya,
Allah tuh bilang di beberapa tempat. Yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup. Anak sebagai perhiasan hidup ini, sebentar ya. Aku foto kali ya. Bentar, mau ngecek sesuatu. Oh iya deh. Nah, Allah mention di Al-Quran anak itu sebagai perhiasan hidup. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Perhiasan ya, karena sebenarnya ya mereka itu tuh apa ya? Maksudnya enak dipandang gitu kan sebagai qurrata ayun gitu. Terus habis itu dan bukan milik kita ya. Sebenarnya perhiasan itu kan ada yang memiliki ya. Kodratnya ada yang memiliki, dan kita tuh menjaga anak-anak ada batas waktunya gitu. Tapi kita ketika bersama mereka tuh seneng gitu ya, kayak memandang perhiasan tuh, oh kita kalau punya tuh kita seneng liatnya gitu. Gitu. Jadi Allah mention sebagai perhiasan hidup supaya memperindah hidup kita, untuk mempercantik amalan-amalan kita. Gitu. Lanjut, Tifa. Oh gitu. Mau diulang, Tif? Atau nggak masalah? Nanti kalau mau di ini, oh ya boleh, Mangga. Mangga kalau misalnya mau off dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah anak sebagai nikmat yang agung ya. Kenapa nikmat yang agung? Karena sebenarnya keberadaan anak itu menjadi suatu anugerah yang tersendiri untuk kita ya. Dengan kehadiran anak itu kita bisa mengeja keberadaan Allah jauh-jauh lebih banyak dibandingkan ketika mungkin kita masih sendiri ya. Jadi ketika ada anak tuh kita jadi tahu ya, oh ternyata Allah tuh baik banget ya membesarkan kita gitu. Kita jadi refleksi ke diri kita sendiri ya. Kayak sederhananya seperti itu. Dulu tuh kita bayi nggak bisa apa-apa, oh lama-lama berkembang. Oh ternyata aku tuh nggak ngapa-ngapain juga anak tuh tetap tumbuh gitu ya. Maksudnya tuh ketika kita overthinking dan kita udah usaha tapi ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Misalnya ngasih makan, ngasih ASI dan sebagainya ya, mengamati tumbuh kembangnya itu, Allah tetap akan jaga gitu ya. Jadi penentu tumbuh kembangnya anak itu kan adalah Allah ya, dan kita itu hanya merawat nikmat Allah ini, nikmat yang agung ini. Wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Quran surat Al-Isra ayat 6. Itu. Bisa lanjut, Sif? Kemudian Al-Quran juga mention bahwa anak ini sebagai pelipur hati. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini udah hafal banget ya pasti. Mungkin kita lafalkan juga setiap habis sholat ya. Masya Allah. Di Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, pelipur hati ya, karena gimana ya keberadaan anak tuh kalau kata tafsirnya ayat ini ya, kata para mufasir di ayat ini tuh kayak, ya kita tidur aja tuh kita tenang gitu ya ngeliatin anak kita, karena saking bahagianya gitu, bahagianya sampai bikin tenang gitu sesuai yang ada di ayat ini. Jadi keberadaan mereka tuh kayak ya kita sepunya masalah sebesar apapun masalah yang kita punya ya. Ketika kita udah ada di hadapan anak tuh kadang kita mungkin melupakan masalah itu gitu. Kayak misalnya ibu-ibu yang bekerja juga di sini, kayak misalnya nanti pulang ke rumah, kayak misalnya di kantor udah pusing banget ya, tapi nanti kalau misalnya berhadapan anak di rumah tuh mungkin capeknya tetap kerasa ya, tapi kita tuh kayak kehibur dengan celotehan-celotehan polos mereka gitu, dengan fitrah iman mereka yang masih murni dan sebagainya kayak gitu. Lanjut Atifah. Kemudian fitrah orang tua. Allah menanamkan perasaan kasih sayang terhadap anak untuk memberikan dorongan ruh dalam mendidik, memelihara, dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak. Jadi, dengan beberapa ayat yang tadi Allah telah sampaikan, sebenarnya Allah itu kasih kita perasaan mengasihi dan menyayangi, bisa mengasihi dan menyayangi anak-anak ini, supaya kita bisa survive ya menjadi orang tua, karena
perjalanan menjadi orang tua itu panjang. Ancamannya juga banyak. Nanti kalau misalnya kita udah sampai di bab-bab ke belakang, akan ada banyak metode pendidikan yang sejujurnya itu tuh nggak akan berjalan ketika kita nggak mencukupkan, kita nggak punya perasaan kasih sayang ke anak ini dengan wajar gitu ya. Kalau misalnya minus aja posisinya tuh, otomatis kita sendiri yang uring-uringan. Kita nggak bisa menurunkan value-value baik yang seharusnya kita jaga, seharusnya kita pantau, seharusnya kita wariskan gitu. Jadi sekali lagi perasaan kasih sayang ini merupakan anugerah ya, anugerah untuk kita bisa mewariskan juga ya kesolehan yang suka para pakar parenting juga sebutkan ya, bahwa untuk mendidik generasi, untuk mewariskan kesolehan seperti Nabi Ibrahim itu ya. Nabi Ibrahim kan salah satu teladan yang bisa kita ambil itu kan mewariskan kesolehan ya. Jadi ketika beliau mau meninggal, bertanya kepada anak-anaknya, siapa yang akan kalian sembah gitu kan. Termasuk kita pula ya, kalau misalnya kita punya visi misi nih, mau bikin anak soleh-solehah gitu, tapi tanpa kasih sayang tuh nggak bisa untuk ke arah sana, kayak jembatannya tuh nggak terbangun untuk melewati dari bukit satu ke bukit lain gitu, dari bukit pemikiran kita ke bukit pemikiran anak gitu. Jadi kasih sayang itu merupakan jembatan ya, jembatan yang akan menguatkan apapun yang melewati dua bukit itu tadi. Lanjut Latifah. Nah, kasih sayang ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke poin B ya. Iya, ini sekarang ini. Jadi di antara perasaan-perasaan mulia yang ditanamkan Allah, oh ya tadi Ar-Rum ayat 30 belum saya bacakan ya. Saya bacakan ya, semoga lebih bisa diresapi. Fitratallahi fataronnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Jadi Allah tuh udah nginstal set dasar ke kita ya. Nah, kita nih mau memupuk itu atau enggak gitu. Dan kita mau meminta itu kepada Allah atau enggak gitu. Kalau itu enggak dirawat, ya bisa saja hilang gitu, bisa saja enggak tumbuh. Nanti akan dipaparkan sama Rasulullah ya di hadis-hadis. Kita lanjut ke part B ya. Kasih sayang terhadap anak-anak merupakan anugerah Allah terhadap hamba. Sebenarnya kasih sayang terhadap anak ini merupakan satu kemuliaan yang kita dapat ya. Pas baca paragraf ini tuh aku langsung kayak tertohok ya, oh kita tuh punya satu kemuliaan ya, kayak kalau kita pengen jadi orang yang mulia ya, orang mulia kan orang terpandang, orang terhormat gitu kan di mata Allah dan malaikat dan sebagainya, dan Rasulullah juga gitu kan. Nah, dengan kasih sayang terhadap anak ini kita bisa menjadi mulia loh gitu, asal kita bisa mendidik anak dengan baik dengan perasaan kasih sayang ini gitu. Apabila perasaan kasih sayang ini tidak ada, kita juga akan punya dampak bisa menjadi keras dan kasar ya, kayak tadi yang udah aku bahas juga di awal ya. Kalau misalnya kita udah keras dan kasar ini, interaksi kita ke anak-anak tuh akan nggak ideal gitu. Ibarat jembatan yang udah rusak dilewati, bisa jadi motor dan mobil yang lewat di atasnya tuh akan kehilangan barang bawaannya, mungkin mereka jatuh, mungkin ada yang rusak dan sebagainya. Jadi sampai di tempat selanjutnya tuh udah nggak utuh gitu loh. Dan ke nggak utuhan ini tuh nanti akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Ini akan ada bahasannya sendiri ya nanti di belakang. Penyimpangan-penyimpangannya bisa banyak. Bisa akhlak, bisa pikiran, bisa seks, dan sebagainya. Kemudian akan membawa anak-anak dalam penyimpangan, kebodohan, dan kesusahan. Oleh karena itu, syariat Islam menanamkan tabiat kasih sayang di dalam hati dan menganjurkan kepada orang tua untuk bertanggung jawab atas sifat ini. Jadi sifat kasih sayang ini harus kita rawat ya, dengan banyak-banyak menyadari bahwa oh aku tuh sebenarnya sayang kok ke anak, cuman aku tuh misalnya punya ekspektasi gitu loh, aku tuh punya ekspektasi terhadap tumbuh kembang anak, jadinya aku kok kadang marah ke anak, kadang nggak berterima kasih ke diri sendiri udah berjalan sejauh ini gitu. Jadi ya alih-alih kita nggak mengakui bahwa kita tuh punya set ini, sebaiknya kita pertama-tama mensyukuri dulu ya, supaya kita tuh lapang gitu perasaannya bahwa oh aku tuh selama ini udah berusaha kok untuk merawat bahwa anak-anak itu dengan kasih sayang yang mencukupi gitu. Tapi ya karena kita manusia ya, jadi harus terus memperbaiki diri gitu. Nah, Rasulullah memperhatikan masalah kasih sayang ini juga dalam beberapa hadis. Boleh next ya, Tifah ya. Aku tulis nggak ya di situ? Nah, ini ya. Kasih sayang itu termasuk ini. salah. Jadi sesungguhnya Allah
Hadis yang pertama yang ada di buku ya, tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami. Ini nggak aku tulis. Mohon maaf, aku bacain aja ya. Jadi gitu ya, bahwa Nabi Muhammad dengan tegas ya menyatakan bahwa siapapun yang nggak menyayangi anak-anak, nggak menghormati hak orang besar atau orang tua, dia tidak termasuk golongan aku gitu ya. Siapa sih yang nggak mau jadi golongan Rasulullah? Kita orang Islam ya, nggak mau kan kita beda gerbang sama Rasulullah. Maka ya sebisa mungkin kita meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sayang kepada anak-anak salah satunya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan juga Nabi telah didatangi seorang laki-laki yang membawa bayi, kemudian beliau memeluknya dan bersabda, apakah engkau menyayanginya? Nah ini yang ada di sini ya. Kemudian laki-laki itu menjawab, tentu saja gitu kan. Terus Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lebih menyayanginya daripada kasih sayangmu terhadapnya. Sesungguhnya dia zat yang maha pengasih dibanding orang-orang yang mengasihi gitu ya. Jadi kayak sesayang apapun kita, sebenarnya ada kok yang lebih sayang sama anak kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anak-anak kita ya. Jadi kalau kita merasa kita tuh udah paling bagus gitu ya menyayangi anak-anak, atau kalau kita merasa kok perasaan kasih sayangku kayak kurang ya ke anak, tenang, Allah tuh akan mencukupkan kasih sayangnya untuk anak kita. Jadi anak kita tuh punya hak, dan hak itu udah diatur sama Allah ya. Segimanapun juga kayak kata Rasulullah ini ya, seudah berusaha kuat kita juga sebenarnya yang menentukan cukup kasih sayangnya itu tuh Allah gitu ya. Ya di sini menguatkan kita ya untuk nggak overthinking, untuk nggak over feeling bahwa kita tuh jadi orang tua yang nggak berguna tuh enggak ya. Ya tugas kita hanyalah ikhtiar, meniatkan yang baik, ikhtiar dan memohon ampun dan berdoa ya supaya amal kita menjadi orang tua termasuk dengan bekal kasih sayang ini diterima sama Allah. Kemudian keteladanan Rasulullah juga ya, ketika Rasulullah itu melihat salah seorang di antara para sahabat tidak mengasihi anak-anaknya, langsung loh ditegur sama Rasulullah. Nggak pakai nanti ya, Rasulullah tuh pasti akan menegur perihal dan menasihati perihal kebaikan rumah tangga, keluarga, dan anak-anak. Ya ini tuh kayak, aku tuh tadi ngebayangin ya, kalau misalnya nih terlalu asyik sama amanah kita di luar rumah, terus anak lupa makan, lupa nggak dibikinin makan, atau anak sampai nangis kelaparan gitu. Kayak kalau Rasulullah lihat tuh pasti akan marah ya. Atau misalnya kita lihat ada anak yatim kelaparan, kita nggak kasih makan, pasti Rasulullah marah gitu ya ke kita. Terus otomatis Rasulullah akan ngasih ceramah ya ke kita. Kalian tuh tahu nggak sih keutamaan kebaikan rumah tangga, keluarga, dan anak-anak gitu. Soalnya gimana ya, society itu kan, bagaimana umat madani itu kan bisa terbangun karena entitas-entitas kecil mulai dari anak-anak, keluarga gitu, dan akhirnya nanti bisa membentuk masyarakat yang baik. Kalau anak-anak ini nggak dipelihara dengan kasih sayang yang baik, tentunya ya akan kesusahan ya untuk membangun batu bata di atasnya yang sempurna juga gitu. Di dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan seorang Arabi, orang Arab telah mendatangi Nabi dan berkata, apakah engkau menciumi anak-anakku sedang kami belum pernah melakukan hal itu? Gitu ya. Kayak jadi mereka nggak pernah mencium anaknya gitu ya. Terus Nabi bersabda, apakah engkau ingin Allah mencopot rasa kasih sayang dari hatimu? Kayak sama Rasulullah tuh kayak diancam gitu lah. Apakah kalian mau rasa kasih sayangnya tuh dilepas dari hatimu? Kayak nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Karena kita nggak pernah kontak fisik dengan anak-anak, kita nggak pernah mangku mereka, kita selalu kita selalu menghindar ketika mereka mau mainan kuda-kudaan di atas kita gitu misalnya, atau ketika kita sholat kita nggak mau ngegedong mereka, nggak mau di hadapan mereka, nunggu khusyuk kalau misalnya udah sendiri dulu. Ya jangan sampai seperti itu ya, kita merawat kasih sayang ini salah satu diantaranya perwujudannya adalah dengan riweh ya Bu Ibu. Nggak apa-apa riweh sebentar gitu, nggak apa-apa riweh capek-capek dulu, kayak berasa tidurnya kurang terus, tapi insya Allah ini sebagai salah satu pengamalan dari ayat-ayat Al-Quran tadi, dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis ini ya, bahwa kita itu merawat kasih sayang dari Allah agar tidak dicabut rasa kasih sayang ini gitu. Ada juga Al-Bukhari meriwayatkan Abu Hurairah telah berkata, Rasulullah telah menciumi Hasan bin Ali. Ketika itu di sisi beliau duduk Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, tapi tak satu pun di antara mereka pernah aku cium. Maka Rasulullah memandangnya dan bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Kayak nauzubillah min dzalik juga ya. Gimana ya? Maksudnya tuh kayak ketika kita pengen disayang Allah gitu ya, tapi kita nggak
sayang ke anak kita gitu ya. Terus kita berharap anak kita tuh mengerti apa yang kita mau gitu ya. Tentunya anak nggak akan paham ya, apalagi anak-anak gitu ya, yang otaknya belum sempurna gitu. Jadi sebisa mungkin kita merawat mereka dengan penuh kasih sayang, supaya juga mereka bertindak dan bersikap itu dengan penuh kasih sayang juga ke kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu saat anak-anak tantrum atau ada suatu saat anak-anak menolak untuk kita ajak bicara gitu, sebelum menegur mereka lebih jauh dan menimbulkan trauma ke mereka, ada baiknya kita mengamalkan isi hadis ini ya. Apakah kita sudah mengasihi mereka dengan baik sampai mereka bisa mengasihi kita juga dalam bentuk respon dan sikap yang baik gitu, ataukah belum gitu. Gitu. Sebentar ya, aku izin balas dulu suatu chat. Lagi detik-detik pendaftaran suatu kelas. Saya CP-nya mohon maaf ya. Ini kejadian sebentar. Iya, kakak udah pulang tapi di rumah sana. Di sini. Oke, balik lagi. Tadi sampai ke ini ya, tidak mengasihi maka tidak dikasihi. Ya, lanjut lagi ke hadis berikutnya, bahwa Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa dia berkata, seorang wanita telah mendatangi Aisyah, kemudian Aisyah memberi 3 buah kurma. Masih ingat hadis ini nggak? Ini sebenarnya terkenal banget ya. Jadi Aisyah memberikan 3 buah kurma kepada seorang ibu, dan ibu itu mempunyai berapa anak? Teteh-teteh masih ingat? 2 anak. 2 anak itu memakan 2 buah kurma masing-masing. 1 buat anak yang satu, 1 buat anak yang satunya lagi. Kemudian ibu itu sengaja memegang kurma dan membelahnya, lalu memberikan setiap belahan kurma itu kepada masing anak-anak lagi ya. Terus Rasulullah datang dan Aisyah memberitahukan kepadanya apa yang dilakukan wanita itu. Beliau bersabda, apa yang telah membuatmu heran dari perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah telah mengasihi wanita itu disebabkan kasih sayang pada anaknya. Masya Allah ya, kayak di sini tuh Rasulullah tuh memastikan ya, kayak memberikan kabar gitu kepada Aisyah. Dia tuh orang yang disayang Allah loh. Kayak kita kan nggak tahu ya, sebenarnya kita disayang Allah beneran nggak sih? Ya pasti sih sayang Allah sih. Allah kan punya sifat Ar-Rahman sama Ar-Rahim ya. Cuman kayak ibu itu tuh udah dapet jaminan dari Rasulullah bahwa dia itu disayang Allah, dan ketika Allah tuh udah sayang, semua hajatnya tuh terpenuhi gitu ya, Masya Allah ya. Terus seheran apapun Aisyah ya, meskipun ibu itu tuh kayak ngasih rezekinya ke anak-anaknya ya. Harusnya kan dia bisa makan 1 kurma itu, tapi 1 kurma itu tuh dikasih ke anak-anaknya gitu ya. Itulah wujud kasih sayang seorang ibu itu yang akan memancing kasih sayang Allah kepada si ibu itu gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa apapun yang kita kasih ke anak itu akan membuat kita defisit ya Bu Ibu. Mungkin ada tren yang bilang bahwa masa ibu itu akan menjadi masa flamingo. Ada yang berkurang gitu, ada yang berubah warna gitu ya, yang viral akhir-akhir ini, tapi sebenarnya enggak gitu. Justru Allah tuh menurut aku enggak ya. Ini pendapat pribadi. Menurut aku enggak, karena sebenarnya Allah tuh ngasih kita banyak banget loh dengan menjadi seorang ibu tuh, meskipun kita kayak harus mengatur ulang prioritas-prioritas kita yang tadinya mungkin kelihatan ada di depan mata jadi nggak ada gitu ya. Tapi itu yang tadinya nggak ada dan jadi ada tuh udah kita sadari semua atau belum gitu. Jangan-jangan belum gitu. Jangan-jangan banyak kasih sayang Allah yang belum kita catat baik-baik, belum kita kenali baik-baik, sehingga kita tuh kayak ngerasa kurang dan akhirnya nggak percaya sama diri sendiri lagi gitu. Nggak pede gitu jadi orang tua gitu. Terus selanjutnya, apabila Rasulullah melihat seorang anak kecil mendekati ajal, maka berlinanglah air matanya. Ini nggak aku masukin sih tips, jadi di slide tadi aja nggak apa-apa. Jadi Rasulullah itu ketika ada orang yang akan meninggal, terutama anak-anak ya, beliau tuh pasti nangis gitu ya, Masya Allah. Karena sebagai tanda kesedihan dan tanda sayangnya atas anak-anak kecil dan sebagai pelajaran bagi umat tentang keutamaan kasih sayang itu. Jadi beliau sendiri sebenarnya merasakan kesedihan itu, tapi sebenarnya kesedihan itu tuh Allah yang kasih ya. Putri Nabi telah mengutus, kata Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Usamah bin Ziyad, berkata, Putri Nabi telah mengutus seorang kepada bapaknya untuk memberitahukan sekaligus berharap menjenguk putranya yang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, pas ada kondisi sakaratul maut seorang anak ini, Rasulullah bilang kayak gini. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wa tahtasib. Sesungguhnya bagi Allah apa yang diambilnya dan bagi dialah apa yang diberinya. Sesungguhnya segala sesuatu mempunyai masa yang ditentukan baginya, maka bersabarlah dan janganlah merasa kehilangan. Bagian ini tuh kayak lagi-lagi ya membuat
aku tertohok banget ya, karena sesungguhnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya. Kita kan banyak menemukan frase lahu ma fis samawati wa ma fil ard di dalam Al-Qur'an ya. Allah itu yang memiliki seluruh isi bumi dan langit ya. Termasuk anak-anak gitu ya. Kayak dan Rasulullah pun bilang di hadis ini bahwa bagi Allah apa yang diambilnya dan bagi dia apa yang diberinya. Jadi semua yang kita dapat, semua yang diambil sama Allah itu tuh semuanya sebenarnya udah dalam skenario Allah gitu. Bukan dalam kehendak kita, itu tuh udah bagian dari kodrat ya, irodat kalau kata Ustadz Wido di YouTube-nya yang bahas Tarbiyatul Aulad juga ya. Ketika menghadapi sakaratul maut itu Rasulullah mengingatkan ya bahwa segala sesuatu yang kita punya tuh udah ada umurnya loh. Kalau kita di anak-anak tekniknya pasti belajar ya masa pakai gitu. Allah juga punya masa peminjaman ya ke kita, intinya bahasa kasarnya mah gitu. Maka kita harus bersabar dan janganlah merasa kehilangan kalau misalnya itu memang diambil. Part ini tuh kayak ngingetin aku ya, kemarin kan ada ya itu beberapa pemuda viral aktivis masjid itu yang meninggal karena kecelakaan itu ya, dan kebaikannya itu masih diceritakan di media sosial gitu, termasuk bagaimana ibunya memberikan testimoni bagaimana beliau mengasuh, bagaimana anak-anaknya ini nggak ngerepotin orang tuanya gitu, dan ibunya bisa sabar banget ketika anaknya diambil gitu ya, Masya Allah. Dan juga kita bisa lihat lagi ya, yang setiap hari kita lihat di Palestina itu anak-anak yang terus menjadi sasaran, dan orang tuanya cuman bilang hasbunallahu wa ni'mal wakil gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ya betapa mereka tuh sebenarnya nggak memberikan belonging yang terlalu over sehingga malah merusak keimanan ya, maksudnya jadi mengikis keimanan. Ketika kita menyadari ya bahwa anak-anak itu adalah titipan, dan kita tahu bahwa kita tuh punya waktu loh, cuman waktunya tuh nggak kita ketahui kapan. Kalau alarmnya udah bunyi, ya nanti Allah akan ambil. Maka ya sadar aja gitu. Kalau kita ngasih screen time ke anak, kita kan juga ngasih batas waktu ya, termasuk Allah juga kayak gitu ya. Makanya kita manfaatkan baik-baik waktu yang masih kita punya ini dengan memaksimalkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Dan Rasulullah tuh ketika menghadapi ajalnya anak-anak itu ya, nafas beliau tersengal-sengal, terus air matanya berlinang, sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa artinya ini? Kenapa engkau nafasnya sampai tersengal-sengal gitu ya? Terus Rasulullah tuh bilang, ini adalah kasih sayang yang telah Allah tanamkan di dalam hati para hambanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Allah menjadikan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang dikehendakinya dari para hambanya, dan sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang suka mengasihi gitu. Jangan sampai kita kehilangan sebagian kecil dari rahmat Allah yang sangat akan berpengaruh ke hidup kita kalau kita nggak mengasihi anak kita gitu ya, teteh. Jadi tidak heran ketika kasih sayang ini tertanam di hati kedua orang tua, kita tuh akan bisa enteng melaksanakan kewajiban, melindungi hak, serta bertanggung jawab terhadap anak-anak kita sebagai bagian kewajiban yang telah dipikulkan Allah kepada kita. Nah, kemudian part terakhir, membenci anak-anak perempuan sebagai perbuatan jahiliyah. Tentunya sudah kita hafal ya bahwa kaum sebelum Rasulullah mensyiarkan Islam itu, mereka itu membunuh anak-anak perempuan gitu. Padahal pipis. Ayo. Sebentar ya, teteh. Ya, terus. Padahal ya Allah itu bilang nggak ada bedanya sebenarnya laki-laki sama perempuan. Dulu kan sempat ada ya di zaman Fir'aun anak laki-laki yang dikubur, dibunuh gitu. Nah, tapi mendekati zaman Rasulullah itu kan anak perempuan. Karena menurut mereka tuh anak perempuan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau anak laki-laki itu akan membanggakan bani-bani atau kabilah-kabilah ya. Tapi anak perempuan tuh enggak gitu. Jadi mereka tuh kadang malu karena nggak bisa meneruskan tugas-tugas kabilah di masyarakat Arab itu sendiri gitu. Nah, kemudian Rasulullah membawa perbaikan itu gitu. Dulu kondisinya, oh iya sebelum itu, jadi Allah itu sudah memerintahkan kita di Quran surat Al-Maidah ayat 8 ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat daripada takwa. Kita kan diminta ya, kalau kita puasa Ramadan pasti teteh-teteh familiar ya bahwa kita itu puasa untuk meraih takwa. Sebenarnya takwa ini kan kita raih harusnya sepanjang hidup ya, nggak cuma pas puasa Ramadan aja. Dan untuk meraih takwa itu kita
perlu untuk menjemputnya gitu, nggak cuman kita tuh nunggu takwa itu turun kepada kita gitu. Nah, untuk meraih takwa itu salah satunya adalah dengan kita berlaku adil kepada anak-anak kita. Seperti di Quran surat Al-Maidah perintahkan ayat 8, dengan kita berlaku adil kepada anak-anak tuh kita udah bisa mengamalkan Al-Quran loh, Masya Allah ya. Bahwa sebenarnya pengamalan Al-Quran itu nggak berat, ada di sekitar kita kalau misalnya kita mau meresapi lagi ya bagaimana aturan-aturan Islam ini. Aku izin off 3 menit ya, teteh-teteh ke toilet sama anak dulu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda juga di hadis riwayat Ashabus Sunan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, i'dilu baina abnaikum, sampai 3 kali diulang. I'dilu baina abnaikum. Nanti kalau kita lagi menjadi wasit buat anak-anak teteh-teteh yang punya anak-anak banyak ya. I'dilu baina abnaikum ini bisa diingat-ingat ya. Berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu, berbuat adillah di antara anak-anakmu. Jadi seperti itu ya, kita tuh diminta untuk adil kepada anak, termasuk adil dalam memberikan kasih sayang juga ya. Jangan sampai kita tuh marah-marah terus gitu, jangan sampai kita melarang-larang terus, karena semua itu ada porsinya. Kita tetap harus nyayang-nyayang mereka, kita tetap harus menasihati mereka gitu. Sebagai realisasi dari perintah Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para orang tua di sepanjang masa itu harusnya menerapkan dasar keadilan dan persamaan dalam kecintaan, perlakuan, dan kasih sayang kepada anak-anak tanpa membedakan antara pria dan wanita ya. Oh tadi konteksnya iya ya, adil itu karena ini pria dan wanita nggak dibedakan ya. Jangan sampai kita tuh ke anak laki-laki bangga banget gitu, terus kayak nggak memperhatikan perkembangan anak perempuan kita, dan juga sebaliknya ya. Oh karena perempuan tuh kayak lucu harus dilindungi gitu, jadi yang laki-laki dibiarkan, nggak seperti itu. Adik ini deh kayak gitu. Apabila di dalam masyarakat muslim terdapat orang tua yang memandang anak wanita berbeda dengan laki-laki, biasanya kenapa sih? Nah, sebabnya itu biasanya pertama karena lingkungannya tidak kondusif alias rusak ya. Jadi kita kan sebagai spons ya sebenarnya di lingkungan. Kalau anak-anak punya masa otak mereka jadi spons, sebenarnya kita juga setiap hari jadi spons atas apa yang kita dapat dari lingkungan. Kalau misalnya lingkungan kita membawa kita untuk jadi diskriminatif pada laki-laki dan perempuan, ada potensi kita kebawa ke sana juga gitu. Padahal di Quran surat An-Nahl nih, Allah tuh sudah sampaikan di ayat 58 sampai 59. Dan apabila ada kisah ya zaman dahulu itu, jadi kalau misalnya ada kelahiran anak perempuan, mereka tuh mukanya merah padam gitu. Kemudian dia bersembunyi dan kabar buruk untuknya sudah tersebar kemana-mana. Akhirnya Allah itu bilang ya bahwa perilaku tersebut tuh sangat buruk gitu. Nah, kemudian sebab yang kedua selain lingkungan tadi adalah mungkin lemah iman juga dan rapuhnya keyakinan kita atas rahmat dan karunia Allah. Yang demikian itu karena kita belum rela ya menerima bagian yang diberikan Allah kepada kita. Ada yang mungkin kita tuh dikasih anak perempuan, pengennya laki-laki. Padahal kan ya Allah yang ngasih, Allah yang lebih tahu ya. Allah yang lebih tahu di kita, di keluarga kita, itu tuh paling pas dikasih anak berjenis kelamin apa gitu. Jadi jangan sampai minder, jangan sampai over confidence juga gitu. Seperti di Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Gitu. Ada kisah ya yang diceritakan oleh Dr. Abdul Nasi Ulwan. Jadi seorang menteri di Arab, ini nggak aku tulis ya, maaf ya Tifa, jangan bingung. Aku ceritain banyak-banyak aja ya. Jadi ada Abu Hamzah,
menikah dengan seorang wanita. Nah, ketika hamil ternyata diam-diam Bapak Abu Hamzah ini tuh, Bapak Abu Hamzah udah Abu dikasih bapaknya. Jadi Abu Hamzah ini tuh dia ayo dipakai itu. Ternyata dia punya ekspektasi anaknya tuh laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Pergilah akhirnya bapaknya itu meninggalkan si istri dan anaknya. Terus suatu saat bapaknya tuh diam-diam ngintip, nggak tahu kangen nggak tahu kenapa ya. Jadi diam-diam ngintip ke istri dan anaknya yang lagi main bareng. Ternyata istrinya apa namanya, melantunkan syiar ya. Jadi orang-orang Arab kan ini ya pinter gitu bikin syiar, pandai mengungkapkan opini lewat bersyiar gitu. Sampai ya kayak syiar tuh bisa jadi bahan riset gitu ya, bahan riset sosial di sana. Makanya ada di awal-awal tadi juga beberapa syiar yang dicantumkan, tapi nggak aku bacain, nanti aja di akhir ya kita review. Nah, akhirnya si ibu yang ditinggalkan sama suaminya ini tuh bilang, mengapa Abu Hamzah tidak datang kepada kita berdiam di sebuah rumah yang bukan rumah kita? Ia sangat marah karena tidak melahirkan anak pria. Demi Allah, hal itu di luar kekuasaan kita. Kita hanya mengambil apa yang telah diberikan kepada kita. Akhirnya si Abu Hamzah ini mau lagi untuk bersatu lagi sama istri dan anak-anaknya. Begitu. Rasulullah telah mencabut akar-akar budaya jahiliyah yang mengecualikan anak-anak wanita dari anak laki-laki dari jiwa yang lemah. Beliau memerintahkan kepada para orang tua dan pendidik untuk menemani, memelihara, dan bertanggung jawab atas urusan-urusan mereka secara baik agar kita termasuk ahli surga. Ajaran Rasulullah itu banyak ya yang mengingatkan kita untuk memperhatikan anak-anak wanita. Ini tuh konteksnya kita dikasih reminder ya supaya nggak memandang sebelah mata anak-anak perempuan. Bukan syiar ya, syair bener. Oh, Teh Amira salah. Iya, syair. Ada yang gitu. Yang pertama adalah Imam Muslim telah meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, siapa saja yang melihara 2 orang anak wanita hingga mereka balik, maka pada hari kiamat dia dan aku bagikan 2. Jadi beliau menggenggam jari jemarinya. Kayak antara telunjuk sama jari tengah kita gitu ya misalnya. Siapa sih yang nggak pengen dekat-dekat sama Rasulullah gitu ya? Siapa sih yang nggak pengen dinotis sama Rasulullah di hari akhir nanti gitu? Iya kah? Yang lain putus-putus juga nggak? Di sini Jelas ya? aman. Oh Jelas, iya, jelas. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jaminan dan apresiasi yang pertama Rasulullah sampaikan itu kita akan dekat dengan Rasulullah di hari kiamat ya. Hari kiamat tuh kan kondisinya kita udah nggak peduli ya, kita tuh anaknya siapa, kita udah nggak peduli keluarga kita siapa, tapi kita tuh akan ditemani sama Rasulullah gitu ya. Kalau misalnya kita memelihara 2 orang anak wanita hingga balik ya, Masya Allah gitu. Ini janji apresiasi Rasulullah yang diberikan kepada para orang tua. Kemudian ada lagi dari musnadnya Imam Ahmad, diriwayatkan dari Uqbah, Rasulullah itu berkata, siapa yang punya 3 orang anak, kemudian ia bersabar, memberikan minum dan pakaian kepada mereka dari hartanya, maka mereka itu akan menjadi pelindung dari api neraka. Siapa di antara kita yang nggak pengen juga terhindar dari api neraka? Kita kan mungkin tiap habis sholat berdoa ya, semoga Allah sampaikan kita ke surga Firdaus, ke surga paling tinggi, bertetangga dengan para sahabiah dan istri-istri Nabi ataupun tokoh-tokoh zaman dulu yang keistiqomahan imannya luar biasa gitu, yang telah Allah bangunkan rumah di surga, siapa yang nggak pengen gitu ya. Jaminan untuk bebas dari api neraka tuh akan membawa kita untuk bisa masuk surga juga dengan tanpa kesusahan ya. Salah satunya adalah dengan memelihara anak-anak wanita. Ada juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Rasulullah itu juga bersabda, siapa yang mempunyai 3 anak wanita atau 3 saudara wanita atau 2 anak wanita atau 3 saudara wanita, kemudian ia memperlakukan mereka secara baik dan bersabar terhadap mereka, serta bertakwa kepada Allah pada mereka, maka ia akan masuk surga tuh. Bahkan dijamin, setelah kita dijamin berdekatan sama Rasulullah di hari kiamat, terus kita dikasih janji bebas dari api neraka, terus kita dijamin lagi masuk surga, kayak kurang bukti apa ya Rasulullah tuh mengatakan hal ini kepada kita untuk kita bisa menjalankan tugas kita kepada anak perempuan dengan baik. Kalau sampai kita masih membedakan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, tentu saja kayak sangat-sangat disayangkan ya janji-janji Rasulullah ini kepada kita untuk nggak kita kejar gitu ya, jangan sampai seperti itu.
Dan di sini dibilang ya, maksudnya kita diminta untuk bersabar. Ya, Rasulullah juga paham ya bahwa akan ada tantangan-tantangan tersendiri yang muncul ya dari society kepada keluarga kita gitu terhadap kondisi anak-anak kita. Orang itu kan nggak akan berhenti ngomongin kita ya. Dan Rasulullah tuh bilang di sini ya, di setiap hadisnya tadi, kita tuh harus sabar gitu ya. Kalau kita nggak sabar ya tentu akan terkikis ya skill kita untuk menemani anak-anak kita bertumbuh dan berkembang. Keadilan dan kasih sayang kita juga akan berkurang gitu. Jadi Rasulullah udah nge-reminder dari awal ya, kalau mau berdekatan denganku, kalau mau bebas dari api neraka, kalau mau masuk surga, silahkan bersabar gitu. Dan bersabar itu kan banyak macam ya. Ada kalanya kita harus memaafkan, ada kalanya kita harus ya udah gitu, nggak usah dibahas kesalahan-kesalahan, terus kita berbuat baik gitu. Jadi banyak hal ya yang kita lakukan dalam perspektif sabar ini gitu, banyak PR. Jadi bagi para pendidik, hendaklah kita memegang petunjuk-petunjuk Nabi dan ajaran-ajaran Islam ini dalam memelihara anak-anak wanita. Dengan ini tersedia untuk kita semua surga yang hamparannya itu seluas langit dan bumi gitu, bahkan melebihi itu ya. Semoga kita termasuk yang bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari dari sini ya teteh-teteh, karena sudah habis kayaknya waktunya. Saya kembalikan ke Atifah untuk diskusi. Alhamdulillah sudah selesai. Barakallahu fikum, mohon maaf ya atas salah-salahnya. Semoga Allah karuniakan hikmah yang banyak pada teteh semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Ega ya untuk pemaparannya. Insya Allah kita memasuki apa namanya sesi diskusi ya. Jadi setelah dipaparkan oleh Mbak Ega gitu tadi bagaimana penulis menuliskan gitu ya tentang perasaan psikologis terhadap anak gitu ya, fitrah kasih sayang, bagaimana Rasulullah mencontohkan meneladani tentang menyayangi anak-anak, kemudian bahkan ada hadis-hadis ya yang tentang jangan sampai membenci anak perempuan gitu. Mudah-mudahan jadi reminder buat kita gitu untuk menyayangi anak-anak dan terus berdoa kepada Allah gitu ya. Barangkali ada yang mau berdiskusi ya, sharing refleksi gimana perasaannya setelah mendengarkan pemaparan dari Mbak Ega. Boleh dipersilahkan atau ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada gitu ya mungkin ada nggak yang mau satu dua orang gitu, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Aktif. Oh iya, mangga Kak Tita. Iya, makasih Ega untuk pembawaan materinya, Masya Allah. Dengerin dari awal tuh kayak tertohok ya, apalagi pas di bagian kita sayang sama anak, tapi ternyata kita nggak sabar, dan di situ ternyata ada ekspektasi yang main ya. Ternyata sadar, maksudnya apa ya, sampai hari ini walaupun tahu, walaupun tuh kita sadar gitu, ekspektasi kita itu ternyata membuat ya kita jadi nggak sabar, ya sayang. Jadi kita nggak sabar, terus kita juga jadi banyak menyalahkan entah diri sendiri, entah banyak pihak gitu ya. Mungkin lebih ke mau tanya kepada teteh-teteh yang ada di sini gitu. Gimana sih caranya kita tuh untuk, ya sayangku, gimana caranya kita tuh untuk apa ya, less expectation gitu. Gimana caranya kita tahu kita tuh punya harapan, pasti setiap orang tua, apalagi mungkin ibu ya, pasti punya harapan dalam mengasuh anaknya gitu. Cuma memang entah dari pola pikir kita yang dulu, entah itu bawaan dari pola asuh kita yang terdahulu atau ekspektasi dari lingkungan gitu. Gimana sih tata-tata tuh apa ya, mengatasi itu gitu. Ekspektasi diri sendiri, ekspektasi orang lain terhadap pola asuh kita, mungkin itu kali ya. Mungkin boleh di-share gitu, Tif, buat Tega juga.
Atau mungkin Teteh ada yang mau cerita soal ekspektasi itu sendiri dalam perasaan mengasuh kita kepada anak? Ya, mari Tata jadi apa? Tadi pertanyaannya kan lebih ke dalam perjalanan kita mengasuh gitu ya, gimana sih? Nggak mungkin lepas dari ekspektasi ya, maksudnya kita tahu tadi apa nih intinya apa sebenarnya mendidik anak itu gimana yang apa namanya menghadapi ekspektasi diri sendiri gitu ya atau ekspektasi dari orang lain gitu selama ini. Mungkin Tata ada yang mau sharing nih gimana caranya kita menghadapi ekspektasi-ekspektasi tersebut ya. Karena tadi kan Bega sempet jelasin gitu ya maksudnya terkait kadang kita sayang sama anak gitu ya, cuman ekspektasi-ekspektasi kita itu yang kadang-kadang bikin kita jadi kelepasan marah atau mungkin jadi tertekan sendiri gitu ya, jadi jatuhnya ke anak gitu. Mungkin ada yang mau sharing-sharing, Bega mungkin. Silakan, Latifah. Enggak kan Bega presenter. Kalau dari aku apa ya, sebenarnya ada ya, itu tuh perlu latihan sih. Ridho ya, kita harus ridho. Sebenarnya di grup akhir-akhir ini kayak aku dapat banyak reminder ya bahwa dari salah satu gurunya anak aku juga ya, bahwa kita tuh harus ridho ya kepada apapun yang anak-anak kita lakukan gitu. Karena kita tuh kan nggak bisa ya mengendalikan mereka. Kalaupun mereka nurut ke kita juga itu tuh sebenarnya karunia Allah. Itu harus kita ingat ya. Semua yang ada di kehidupan kita itu tuh adalah Allah yang mengizinkan gitu. Kalau mereka naik BB-nya, mereka baik perilakunya itu kan juga karena Allah izinkan ya. Makanya mindsetnya bukan di kita marah ke anak lagi jadinya nanti kayak kita ingat ke Allah dulu gitu loh. Kayak kita minta ke Allah, ya Allah aku tuh pengen anak aku kayak gini gitu. Dan kalaupun yang terbaik bukan yang kepengenan kita itu, nanti kita jadi auto sadar sendiri ya. Sebenarnya harapannya ke situ ya. Harapannya kita tuh ridho gitu. Kemarin juga tuh beberapa waktu yang lalu tuh Sazafa itu juga ngingetin ya. Jangan sampai perasaan marah kita ke anak-anak tuh jadi penghalang mereka untuk gak masuk surga juga gitu loh. Jadi jadilah ibu yang ridho kepada anak-anaknya gitu. Kan kalian semua pengen kan gitu kata Ustazah tuh anak-anak kalian tuh masuk surga gitu. Jadi perasaan ridho kepada anak ini ya ikhlas. Ikhlasnya tuh yang udah level atas ya ridho tuh kan kayak gitu ya, merasa cukup dan nggak pengen minta lebih gitu. Jadi ya udah kita nerima aja kondisi anak-anak gitu. Kecuali ada yang salah, gitu. Kecuali ada yang salah dan harus dibenarkan. Nah, itu harus dibenerin. Tapi kalau misalnya anak-anak masih bertingkah sesuai yang mereka khas anak-anak mah ya udah gitu ya. Kalau kemampuan terkait skill-skill juga bisa dikejar gitu. Yang penting secara akidah tuh yang ya udah masih pada tempatnya mah ya udah kita nggak usah ngoyo lah gitu. Terkait rezeki anak juga gitu. Kalau sakit ya kita obati, bawa ke dokter gitu. Tapi kalau terkait yang sehari-hari ya karena anak itu dinamis ya dan kita juga latihannya dengan dikasih anak itu kita tuh kayak dikasih untuk bersabar, dikasih ajang latihan bersabar, dikasih latihan untuk ridho ya supaya kita diridhoi Allah, jangan sampai kita nggak ridho ke orang tua gitu ya. Begitu itu sih remindernya Ustazah Faiza tuh jangan sampai kita tuh nggak dapat ridho Allah karena kita nggak meridhoi anak-anak kita gitu ya. Nauzubillah min dzalik, itu sih yang harus diingat ya. Kalau kita udah ingat itu insya Allah nanti kita lebih legowo ya. Karena sebenarnya aku juga dulu tuh orangnya kaku banget ya ke anak, kayak ini kenapa sih anak aku tuh nggak mau makan segini, ini kenapa anak aku nggak naik berat badannya, kenapa anak aku yang sakit ini gitu ya, kayak gitu-gitu. Tapi lama kelamaan ya udah ya itu bagian dari takdir. Fokus aja ke usaha sama berdoa, insya Allah nanti ada jalannya gitu. Karena kan kita kan jalannya masing-masing ya, beda satu sama lain, nggak ada yang sama. Allah tuh udah bikin yang khusus untuk kita gitu. Jangan sampai kita tuh karena ke-trigger misalnya, karena ke-trigger posting di medsos, karena ke-trigger teori-teori yang kita baca, jangan sampai kita jadi kayak baja yang menyakitkan untuk anak-anak gitu. Gitu mungkin ya. Ini juga sebenarnya aku mengingatkan diriku sendiri supaya bisa lembut kepada anak-anak. Kembalikan ke Atifah. Ya, makasih banyak Bega. Jadi ridho ya jadi bahasan kita beberapa apa namanya terhadap anak gitu ya. Allah tuh sebenarnya kan gimana kita ya. Kalau kita sayang ke orang lain, nanti Allah sayang ke kita. Kita lemah lembut, nanti Allah lemah lembut ke kita ya. Kita ridho juga, insya Allah nanti Allah ridho gitu ya sama Setelah kita. 300 meter, Aduh, maafin. belok kiri sesudah toko Sambil Kristal, menyetir. CM, ke Jalan Selamat Riyadi. Tadi kayaknya Teh Kania mau ini ya, mau ngomong ya, raise hand.
Gak jadi teh, udah dijawab lengkap sama Teh Ega, jadi minder. Oh nggak jadi ya, iya. Jangan dong, Teh. Apa Temenin sih Teh tambahannya? Kalau Kania sih lebih ke bertanya gitu. Kalau misalnya punya ekspektasi sama anak tuh, nanya dulu ke diri sendiri. Waktu umur segitu, kita udah kayak gini nggak ya? Itu udah apa ya? Membantu untuk kembali menapak ke bumi dan meluruhkan ekspektasi-ekspektasi. Oke, kayak gitu. Itu sih lebih ke kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya ekspektasi nih sama anak kita gitu, ditanyain ke diri sendiri waktu kita umur segitu, kita udah kayak gitu belum ya? Kita udah nggak semerepotkan itu kah? Gitu, kayak gitu-gitu sih. Itu aja sih Teh. Jazakillahu khairan. kita tuh berharap kita menjadi orang dewasa ya, Teh. Padahal mereka masih anak-anak. Betul. Kadang terlalu berat ya ekspektasi kita tuh ke anak-anak gitu ya. Terus memang aku tuh banyak menyaksikan orang tua yang ridho sama anaknya, yang nggak banyak nuntut. Itu ya anak-anaknya insya Allah tumbuh dengan perlindungan Allah dengan cara yang nggak diduga-duga gitu ya. Aku banyak melihat di orang tua sendiri gitu, terus ke umhat-umhat lain gitu. Bagaimana mereka tuh ridho sama anaknya gitu, anaknya eh, beda-beda gitu ya. Maksudnya kalau contohnya di aku aja, jadi kayak aku 8 bersaudara, tapi jurusannya itu beda-beda semua, kampusnya beda-beda semua, dan itu nggak pernah ada yang dituntut gimana-gimana gitu ya. Tapi dengan izin Allah semua nemuin potensi terbaiknya masing-masing kayak gitu. Apa eh keriduan orang tua tuh benar-benar apa ya, benar-benar kunci gitu ya. Anak tuh bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Dan gimana orang tua tuh yang nggak berhak karena ridho itu ya tadi ikhlas nih kayak kata Teh Ririn gitu ya. Intinya fokus ke tugas kita sebagai orang tua gitu ya, menjalankan peran sebagai ibu sebaik-baiknya. Kayak gitu, bener sih. Biasanya orang tua yang ikhlas gitu ya, nggak nuntut balik gitu. Itu insya Allah kan bikin anak juga lebih apa ya, lebih lepas gitu ya. Mereka mau apa gitu, kayaknya nggak terbebani sama ekspektasi orang tua kayak gitu. Dan utamanya doa sih ya, maksudnya kalau emang terasa sulit gitu ya udah kita doa gitu sama Allah supaya kita diberikan kelapangan hati gitu ya, eh, kemudahan untuk berlemah lembut, untuk ridho sama anak-anak, juga berikan kemampuan untuk bisa istiqomah doain anak-anak, karena kan yang paling kuat ngikatnya juga pada akhirnya doa-doa kita gitu ya, doa orang tua ke anak tuh kenceng banget ya, kadang-kadang masih nggak percaya nggak sih doa kita tuh sebagai ibu gitu ya ternyata berpengaruh itu buat anak-anak. Sebagaimana kita terus gitu ya mencari doa orang tua, ya anak-anak kita sekarang yang berperan penting buat mereka tuh doa-doa kita gitu ya, kesolehan kita gitu. Jadi kayak eh, intinya mempersoleh diri sendiri gitu ya, yang memperbaiki diri sendiri. Makasih ya Konita pemantik ini, pemantik diskusinya. Karena sudah jam 2 juga gitu ya. Ini terima kasih untuk Mbak Ega sebagai presenter, juga kepada teman-teman lain yang sudah sharing gitu. Nanti kalau masih ada yang mau sharing-sharing, bisa di grup ini ya, di grup Tarbiyatul Auladnya. Semoga kita bisa mengamalkan gitu ya, meresapi baik-baik apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Semoga kita menjadi orang tua yang penuh kasih sayang gitu ya, penuh keridoan terhadap anak-anak kita. Semoga Allah pun ridho terhadap ikhtiar-ikhtiar kita yang mungkin banyak, pasti banyak kurangnya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi di Rabu depan ya teman-teman. Jadi aku mohon maaf atas kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atifah dan semuanya. Udah kayak semua.